Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Romuald Sinaga dengan NIM 06111182328011. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi pendidikan fisika di Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul tentang pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada produksi. Selamat menonton. Teman-teman, sebelum kita membahas materi lebih lanjut tentang pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami atau mengetahui apa itu kompetensi. Nah, kompetensi menurut Prince dan Crunkleton, kompetensi didefinisikan sebagai penerapan keterampilan, pengetahuan, penilaian, dan kerja keras yang diperlukan untuk sukses. Nah, untuk mencapai kesuksesan profesionalisme atau mencapai kompetensi yang dibutuhkan, maka harus ada kurikulum. Nah, tapi sebelum kita membahas kepada kurikulum tersebut, kita akan membahas atau kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi menurut beberapa ahli. Baiklah teman-teman, beberapa pengertian kompetensi menurut para ahli yaitu diantaranya: 1. Menurut Robert Arroyo, kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan atau proyek dengan cara yang efisien. Sementara menurut Garcia Borneo, kompetensi diartikan sebagai kombinasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Nah, yang terakhir menurut Dobson memberikan penjelasan tentang kompetensi, yaitu kompetensi diartikan sebagai seseorang yang harus melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan ketetapan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Bahas materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi atau CBT. Nah, pelatihan berbasis kompetensi ini atau CBT ini yaitu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Nah, pada hasil akhirnya nanti akan terlihat bahwa siswa tersebut mencapai tingkat kompetensi tersebut atau tidak. Nah, contohnya semisal pemahaman siswa tersebut terhadap sebuah materi, rasa ingin tahu, dan kerja keras siswa tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu terdapat beberapa instruksi yang mendukung berdasarkan hasil kompetensi. Yang pertama yaitu pemilihan dan pelatihan keterampilan yang sesuai. Yang kedua yaitu penetapan indikator penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan sistem fungsional pelatihan yang relevan itu serta selaras dengan kompetensi dan sistem pelatihan. Baiklah, selain instruksi, Departemen Pendidikan 2002 juga menyatakan bahwa pembelajaran berbasis kompetensi memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja siswa baik secara individu maupun kelas. Yang kedua yaitu pedoman mengenai hasil belajar dan perilaku. Yang ketiga, pendidikan menggunakan berbagai variasi dan pendekatan. 4. Siswa tidak hanya belajar dari gurunya, tetapi juga dari sumber lain yang sesuai dengan pedoman. Nah, yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran bertujuan untuk mempercepat proses pembelajaran belajar dan mendorong siswa untuk dan memberi semangat atau memperoleh pengalaman. Pedoman pembelajaran berbasis kompetensi memungkinkan guru atau pendamping untuk berinovasi dan berimprovisasi dalam menentukan metode dan strategi pengajaran yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran untuk penyiapan tenaga kerja di pendidikan kejuruan. Nah, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti. Yang pertama yaitu isi harus hendaknya dirancang sesuai dengan karakteristik siswa karena pembelajaran merupakan susunan adaptif dalam proses konstruksi. Yang kedua yaitu isi mata kuliah dirancang dalam kerangka atau konteks persiapan awal siswa atau perilaku awal agar skill belajar dapat efektif. Yang ketiga yaitu penilaian tugas siswa dilakukan secara formatif. Yang keempat, pendidik yang berperan sebagai fasilitator memberikan keterluasan dan mendorong munculnya beragam perspektif dan skema pengorganisasian
pengetahuan dan keterampilan, sehingga pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut kaya secara kontekstual. Oke, baiklah teman-teman, di sini terdapat beberapa model pembelajaran yang berguna untuk persiapan karir di sekolah. Nah, yang pertama yaitu siswa belajar harus secara aktif. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Nah, yang keempat yaitu pembelajarannya bersifat penemuan. Nah, yang kelima yaitu pembelajaran tematik atau proyek atau tugas. Yang keenam yaitu pembelajaran bersifat pemecahan masalah. Dan yang ketujuh yaitu model pengajaran atau model pembelajaran berbasis teknologi informasi. Baiklah teman-teman, di sini kita juga akan membahas mengenai internet sebagai media pembelajaran. Jadi kelebihan internet sebagai media pembelajarannya itu satu, dapat memberikan contoh pengetahuan terpadu di dunia nyata. Yang kedua yaitu mendukung program pembelajaran multisumber, sangat bermanfaat karena internet dapat memberikan pelajaran atau kursus. Yang ketiga yaitu dapat membekali kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam lingkungan yang nyaman, memberikan kesempatan kepadanya untuk belajar dari materi pelajaran yang tidak disediakan di kelas. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan menampilkan pelajaran sesuai kebutuhan. Oke, baiklah teman-teman, ketika mengembangkan model pembelajaran berdasarkan pengujian dan revisi produk, siswa harus menyoroti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelemahan intelektual dan emosional selama pengajaran pada siswa. Yang kedua yaitu siswa diinstruksikan untuk secara mandiri mengasimilasi dan mengembangkan konsep-konsep yang diperiksa dengan menggunakan berbagai metode seperti diskusi, observasi, eksperimen, kajian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu siswa menerima pelatihan tentang cara mengartikulasikan pendapat mereka secara aktif. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan sebagai penutup atau sebagai kesimpulannya, yaitu prinsip pendidikan manusia adalah sebagai berikut. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan belajar sesuai dengan kapasitas dan kecepatan belajarnya.